Hai guys, kembali lagi nih bersama Liva Sida. So guys, hari ini Liva bakal ngebahas sesuatu cerita yang mungkin bakalan bikin bulu kuduk kalian tuh merinding sampai ke ubun-ubun ya. Oke, cerita pada hari ini itu tentang misteri pembunuhan The X-Men. Kalian udah pada ngerti belum sih The X-Men itu siapa dan bagaimana ceritanya? Jangan di skip, tetap di sini ya. Di tahun 1918 hingga tahun 1919, dalam periode 15 bulan, kota New Orleans dan sekitarnya digemparkan dengan adanya pembunuhan berantai yang dijuluki The X-Men. Ya, pembunuhan berantai tersebut kerap banget mendatangi korbannya pada malam hari. Jadi ketika korbannya itu tertidur pulas guys, dan disitulah si X-Men ini melakukan pembunuhan. Si X-Men ini melakukan pembunuhan lebih dari 12 kali penyerangan dan 6 kali pembunuhan. Jadi kemungkinan ada 12 orang yang luka-luka, maksudnya masih bisa diselamatkan, dan 6 orang ini meninggal dunia. The X-Men tidak memiliki senjata sendiri, melainkan dia itu membunuh dengan senjata yang ada di dalam rumah si korban itu sendiri. Yang misalkan ada palu atau kapak yang ada di rumah korban itu dijadikan sebagai alat untuk membunuh para korbannya. Nah, langsung aja, ini pada tanggal 23 Mei 1918 di Magnolia Street 4901, ya kayak nama kompleksnya gitu ya gengs. Jadi si Catherine dan Joseph Maggio ditewas diserang dengan menggunakan kapak, dan leher kedua korban tersebut disayat oleh kapak tersebut, dan si X-Men ini membunuhnya juga dengan pisau cukur. Pisau cukur gengs, sadis banget. Pisau cukur yang harusnya cuma bisa nyukurin ini jenggot, kumis, dibuat alat untuk ngebunuh korbannya. Oke, tubuh Catherine hampir semua dipenggal. Sadis banget sih, nggak ada otaknya ini orang ya. Sedangkan tubuh Joseph mengalami banyak luka-luka parah. Mayat keduanya ditemukan oleh saudara laki-laki Joseph yang tinggal di rumah yang sama. Jadi saudara si Joseph ini tinggal di rumah itu, dan dia yang melihat sendiri mayat dari kedua orang tersayangnya sudah bersimbah darah. Pada saat saudara Joseph ini ditanyain, saudara ini menjawab tidak mendengar atau melihat sesuatu yang mencurigakan, dan tidak ada satupun barang berharga dari kedua korban ini yang hilang. Jadi sidik jari itu sempat ditemukan di tempat kejadian, namun belum cukup bisa dijadikan sebagai barang bukti, karena panel pintu dapur bagian bawah itu juga rusak, dan di sana ditemukan sebuah kapak, yaitu kapak dari si korban itu. Jadi bukan kapak dari si X-Men itu tadi ya. Oke, kasus yang kedua, 1 bulan kemudian setelah kejadian tersebut ada lagi, yaitu pada tanggal 28 Juni 1918 di dekat Dergonois dan Lehart Street. Louis Bessemer dan Anna Louis ditemukan sudah tergeletak bersimbah darah oleh seorang tukang roti yang bernama John Zanka yang mengirimkan roti pada hari itu. Sedih banget guys. Louis bertahan dari penyerangan tersebut, sedangkan Anna hanya mampu bertahan selama 7 minggu sebelum akhirnya dia sekarat. Anna sempat mengatakan pada polisi bahwa seorang laki-laki berkulit putih yang membawa kapak telah menyerang mereka. Sama sekali kejadian yang terjadi di rumah Maggio
panel pintu kamar bawah itu rusak, dan di sana juga ditemukan sebuah kapak yang berlumuran darah. Lagi-lagi senjata yang digunakan kapak dari si pemilik rumah atau korban. Jadi si anak ini sempat menceritakan kejadian pada hari itu sebelum dia kritis dan meninggal dunia. Dan lagi di tahun yang sama, 5 Agustus 1918, istri Ed Snyder ditemukan tergeletak oleh suaminya sendiri pada sore hari di rumahnya. Oh my god, itu aku bisa bayangin sih rasa sakitnya kayak gimana ya. Dia dilarikan ke rumah sakit dan dikabarkan masih bertahan dari penyerangan tersebut. Bahkan dia sempat melahirkan seorang bayi setelah seminggunya. Jadi pada saat dia menjadi korban itu dia lagi hamil ya teman-teman. Dan menurut penyelidikan, kapak milik mereka dilaporkan hilang dari gudang. Ya, kali ini kapaknya hilang, gengs. Jadi yang tadi kan kapaknya masih ada tuh, kayak ninggalin jejak gitu. Ini kapaknya udah hilang. Lagi-lagi kapak dari si korban itu tadi ya. Dan 5 hari kemudian, yaitu tanggal 10 Agustus 1918, di dekat Tonti dan Greville Street, Joseph Romano yang berumur 80 tahun ditemukan tewas oleh keponakannya yang bernama Pauline dan Mary. Setelah mereka berdua sempat mendengar Joseph bergulat. Jadi kayak dua keponakannya ini mendengarkan Joseph itu bergulat, terus pada akhirnya mereka melihat bahwa Joseph ini sudah tidak bernyawa lagi, guys. Kedua keponakannya juga sempat melihat orang yang memukul pamannya tersebut. Mereka mengatakan orang itu berperawakan tinggi, gelap, berpakaian serba gelap, dan memakai topi. Joseph kemudian dikabarkan meninggal dunia 2 hari kemudian. Dan lagi-lagi 7 bulan kemudian, yaitu pada tanggal 10 Maret 1919, Rose dan Charles Courtney Miglia diserang. Charles sempat melawan walaupun pada akhirnya itu dia terluka juga gitu loh. Dan keduanya masih bertahan, alhamdulillah mereka masih bertahan ya say. Namun anak mereka yang bernama Mary juga diserang dan tewas. Oh my god, itu anak ya, nggak ada otak banget gitu si X-Men ini. Mereka bertiga diserang dengan menggunakan kapak yang merupakan milik mereka sendiri. Lagi-lagi menggunakan kapak milik korban sebagai alat untuk membunuh para korbannya. Jadi di 5 hari kemudian setelah kejadian terakhir dari Charles Courtney Miglia diserang, ada penerbit koran di New Orleans yang bernama The Times-Picayune menerima surat yang diduga berasal dari The X-Men, yang isinya nanti Liva bakal kasih di sebelah sini dan nanti artinya di sebelah sini ya. Dan dia juga menyinggung, mengancam pihak kepolisian dengan kata-kata yang seperti ini. Dan seperti ini artinya. Dia juga mengingatkan semua orang bahwa dia bisa melakukan hal yang lebih buruk lagi. Wow. Jadi, ini kata-kata yang dikirimkan lagi oleh The X-Men seperti ini. Dan ini artinya di sebelah sini. Namun hal yang paling penting adalah ancaman khusus yang menakuti seluruh penduduk New Orleans. Oh my god, sadis banget, sumpah. Gak ada otak, sadis. Mending hidup aja deh sendiri di sana ya, nggak tahu di mana, oke? Dan ini kata-kata terakhir yang diberikan oleh X-Men pada saat itu. Sebelah sini.
artinya sebelah sini. Pada tanggal yang disebutkan dalam suratnya, yaitu tanggal 19 Maret 1919, semua orang memainkan musik jazz pada malam itu. Jika ada seseorang yang tidak memainkan musik jazz di rumahnya, dia akan mendatangi klub malam yang memainkan musik jazz, dan benar saja tidak ada seorang pun yang dibunuh pada malam hari itu. Jadi The X-Men ini kayaknya suka banget sama musik jazz ya. Jadi sampai dia itu request untuk kalian itu memutarkan musik jazz. Kalau misalkan kalian gak memutarkan musik jazz ya, alamat kalian itu bakal dibunuh sama dia. Ini The X-Men apa pecinta musik ya? Oke, pada tanggal 10 Agustus 1919, Steve Boca terluka parah di rumahnya setelah dia terbangun melihat seorang laki-laki sedang berada di sebelah tempat tidurnya sambil memegang kapak. Oh my god, nggak bisa bayangin deh itu seremnya kayak gimana ya. Boca bertahan dari serangan itu dan melarikan diri menuju rumah temannya dan kemudian menelepon polisi atau 911. Boca tidak mampu mengingat karena pukulan di kepalanya, jadi kayak sempat amnesia maybe. Dan kemudian di awal September 1919 di 2128 Second Street, Sarah Lauman yang berumur 19 tahun diserang oleh seseorang yang memasuki rumahnya lewat jendela yang terbuka. Oh my god, nyermin banget, sumpah. Ketika dia sadar, dia tidak bisa mengingat apapun yang terjadi. Kayak disihir kan, karena takut kali ya. Oh my god. Dan lagi-lagi pada tanggal 27 Oktober 1919, Suncourt dan Ulao Street, The X-Men kembali menyerang Esther dan Mike Pipitton. Esther terbangun sekitar jam 1 pagi karena mendengar teriakan suaminya. Kemudian dia lari ke kamar. Kepala Mike sempat dipukul sebanyak 18 kali dan meninggal 2 jam kemudian. Oh my god. Esther juga sempat melihat dua bayangan orang berbeda di kamarnya, tapi dia tidak bisa mengetahui dengan jelas begitu mereka meninggalkan tempat kejadian. Sebuah baut yang digunakan sebagai pengaman tenda sirkus ditemukan di sana dan diduga dijadikan sebagai salah satu senjata untuk menyerang Mike. Dan secara kebetulan 2 blok dari rumah Pipitton terdapat sebuah sirkus yang sedang berlangsung pada malam itu. Ya, niat banget ya bunuh pakai itu skrupnya untuk mendiriin tenda, gila. Kok skrup apa sih namanya? Baut ya, itulah. Jadi dari semua kisah yang sudah Liva sampaikan ke kalian semuanya, ini ada beberapa teori yang menyimpulkan atas kasus The X-Men itu tadi ya. Oke, teori yang pertama adalah mungkin tidak semua penyerangan yang terjadi dilakukan oleh The X-Men. Beberapa berspekulasi bahwa dugaan penyerangan terakhir yang dilakukan terhadap Mike Pipitton sebenarnya justru dilakukan oleh mafia, karena ayah Mike pernah membunuh seseorang di masa lalu. Oke. Seseorang The X-Men lainnya yang diteliti secara cermat adalah penyerangan kedua terhadap Louis Bessemer dan Anna Louis. Saat penyerangan terjadi, Anna tewas di tempat dan sedangkan Louis hanya mengalami luka parah. Kemudian Louis dihukum atas kematian Anna dengan cara yang aneh. Kok Louis juga ikut dihukum ya? Oke. Polisi juga menemukan bahwa Louis mampu menulis dalam bahasa Yahudi dan Rusia.
Jadi mereka menyimpulkan bahwa Louis adalah seseorang mata-mata dari Jerman atau mata-mata untuk Kaisar Rusia, dan penyerangan yang dialami tidak ada hubungannya dengan The X-Men. Ini teori pertama. Dan sebelum meninggal, Anna sempat mengatakan bahwa Louis adalah seorang mata-mata Nazi. Beberapa orang juga berteori bahwa Anna dan Louis berselisih hingga Louis menyerang Anna. Meskipun begitu, pada akhirnya Louis dibebaskan, dan ada beberapa hal yang menyatakan bahwa penyerangan terhadap Louis dan Anna murni dilakukan oleh The X-Men, karena pada malam itu mereka berdua sedang tidur. Beberapa orang di internet juga berspekulasi bahwa penyerangan yang terjadi merupakan hasil dari copycat. Apa itu copycat? Yes, copycat itu kayak mengcopy sebuah kejadian yang gak cuman kejadian aja. Pokoknya dia itu mengcopy, mensama persiskan kejadian yang dia lihat dan langsung dipraktekkan, ya seperti itu. Ada teori yang kedua. Beberapa orang percaya bahwa The X-Men merupakan makhluk supranatural karena dia mampu masuk melalui celah pintu yang sangat kecil dan berubah menjadi makhluk berukuran manusia. Ada yang percaya? Komen di bawah ya. Teori yang ketiga, ini teori yang terakhir ya, mengarah pada tersangka yang bernama Joseph Mumfre. Jika diteliti dari penyerangan terakhir terhadap Esther dan Mike Pepitone, Esther bertahan dari penyerangan. Kemudian dia pindah ke Los Angeles dan menikah dengan seorang laki-laki yang bernama Angelo Albano. 2 tahun setelah kematian Mike, Angelo justru menghilang dan tidak pernah ditemukan. Esther sempat mengingat bahwa sebelum dia dan Angelo menikah, Angelo pernah mengakhiri hubungan bisnis dengan seseorang yang mempunyai banyak nama. Salah satunya adalah Joseph Mumfre. Pada tanggal 5 Desember 1921, Mumfre pernah mengunjungi rumah Esther di Los Angeles. Mumfre meminta uang sebesar $500 dan semua perhiasan milik Esther. Mumfre juga sempat mengancam bahwa dia akan membunuh Esther sama seperti dia membunuh suaminya Mike. Kok serem gitu ya. Tapi Esther justru langsung membunuh Mumfre dengan revolver. Kemudian ketika Esther ditangkap karena membunuh Mumfre, Esther mengklaim bahwa Mumfre adalah The X-Men dan sempat melihat dia kabur setelah membunuh suaminya sendiri, Mike. Namun pihak kepolisian tidak menemukan bukti. Jadi kalau menurut Liva sendiri, Liva lebih percaya akan teori yang ketiga karena sudah ada beberapa riwayat tentang si Esther ini. So buat kalian semua, kalian percaya teori pertama, kedua, atau ketiga, itu terserah kalian. Buat kalian yang mungkin ada teori-teori lain, silahkan komen di bawah. So itu aja video yang bisa Liva kasihin ke kalian tentang The X-Men ini. Thank you banget yang udah tontonin video Liva dari awal sampai akhir. Jangan lupa untuk di subscribe dan jangan lupa untuk dinyalain loncengnya. Jangan lupa dong untuk share ke media sosial yang kalian punya. Jangan lupa dong untuk di like dan komen di bawah ya. Thank you for watching guys and see you, bye bye.